syarat mutlak melakukan pemupukan pertama, pemupukan kedua, dan pemupukan ketiga itu kondisi lahan di pertanaman padi harus berada pada kapasitas lapang. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Pada video saya kali ini, saya ingin membahas khusus tentang pemupukan tanaman padi. Sebelum saya mulai membahasnya atau mengkupasnya, ibu bapak petani yang terhormat, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat berjuang untuk mendapatkan hasil panen di musim tanam yang kedua. Karena musim tanam yang pertama, yaitu MH, itu sudah dilewati tentunya oleh ibu bapak petani yang terhormat. Di mana hasilnya secara produksi, secara nasional, itu hasilnya sangat-sangat luar biasa. Berdasarkan data BPS tertinggi dari 15 bahkan 25 tahun sebelumnya di MH atau di MT1. Nah, sekarang tentunya saya ingin mengucapkan selamat berjuang di MT2. 3 fase pertumbuhan tanaman padi. Fase yang pertama kita kenal dengan nama fase vegetatif tentunya. Fase kedua itu adalah antara fase vegetatif ke fase selanjutnya yaitu generatif, yaitu fase primordia namanya. Yang ketiga tentunya adalah fase generatif. Ya, generatif itu dimulai dari proses pembungaan sampai panen. Ya, sementara primordia itu dimulai setelah selesainya fase vegetatif dan menjelangnya fase generatif. Jadi di antara dia primordia ini, fase primordia ini di antara fase vegetatif dan fase generatif. Nah, itu fase-fase pertumbuhan tanaman padi. Sebelum saya langsung ke racikan pupuk untuk tanaman padi ini, ibu bapak petani yang terhormat, terlebih dahulu harus melakukan konsultasi. Konsultasi yang saya maksud di sini ke petugas-petugas pertanian, entah itu ke POPT-nya, entah itu ke PPL-nya ataupun PBT-nya. Kenapa saya bilang harus berkonsultasi? Karena kebutuhan nutrisi atau pupuk untuk masing-masing varietas itu ada kriteria-kriteria khusus. Dalam artian ini ada keistimewaan khusus. Apakah dengan varietas ini, dengan varietas A misalnya, itu membutuhkan sedikit N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian, dan begitu juga seterusnya. Jadi, Bu Bapak petani yang terhormat, terlebih dahulu harus benar-benar dikonsultasikan sebelum melakukan yang namanya pemupukan. Untuk tanaman padi, dari dulu kita mengenal 3 jenis pupuk sebenarnya. Saya akan langsung saja menyebutkan 3 jenis pupuk. Tetapi ini yang 3 jenis pupuk ini sudah sangat lumrah, sudah sangat lazim di tanaman padi dari dulu dan menjadi ikon keberhasilan. Bahkan pada saat Indonesia mencapai yang namanya swasembada pangan tahun 1984. Nah, 3 pupuk kimia sintetik ini itu sangat-sangat menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan dan perkembangan serta hasil panen yang maksimal untuk tanaman padi ibu bapak petani yang terhormat. Untuk tanaman padi itu kita melakukan pemupukan sebanyak 3 kali. Di mana pemupukan yang pertama itu biasa diberikan pada saat padi berusia 7 sampai 14 hari. Boleh saya katakan di sini 1 minggu sampai 2 minggu hari setelah tanam. Pupuk yang dibutuhkan di pemupukan pertama ini, ibu bapak petani yang terhormat, urea. Ya, urea, karena tanaman padi itu butuh yang namanya pertumbuhan daun dan perbanyakan anakan. Di mana N itu harus banyak di sini. Ya, urea. Terus yang kedua NPK. NPK yang saya maksud di sini, kalau memang ibu bapak petani yang terhormat mau lebih dibandingkan dengan petani-petani yang lain yang mendapatkan subsidi pupuk NPK, ya, kalau mau lebih silahkan pakai NPK Ponska Plus yang bukan subsidi, ya. Terus yang ketiga itu ada SP36. Kalau memang sulit sekarang mencari SP36, cari yang SP26. Keempat, ibu bapak petani yang terhormat, itu adalah namanya adalah KCL. Jadi di pemupukan pertama itu ada 4 pupuk di sini, yaitu urea, NPK Ponska Plus saya menyebutnya, terus yang ketiga SP36 dan yang keempat itu adalah KCL, kalium chloride. Untuk dosis 1 hektar lahan ibu bapak petani yang terhormat sebanyak 350 kg pupuk. Di mana pembagiannya dari 4 pupuk, 4 nama atau 4 jenis pupuk yang sudah saya sebutkan tadi itu sebagai berikut ibu bapak petani yang terhormat. Urea itu sebanyak 100 kg, NPK Ponska Plus itu sebanyak 100 kg, SP36 itu sebanyak 50 kg,
KCL itu sebanyak 50 kg, dan satu yang ketinggalan tadi, ada 5 jenis pupuk di pemupukan pertama ini, yaitu amonium sulfat atau yang lebih kita kenal dengan nama ZA. Taruh juga 50 kg. Jadi, saya ulangi Ibu Bapak petani yang terhormat, saya ralat tadi bukan 4 jenis pupuk yang kita butuhkan pada saat pemupukan pertama, tetapi ada 5 jenis pupuk. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengaplikasikan? Bagaimana cara kita mencampur kelima jenis pupuk di pemupukan pertama tanaman padi yang sudah saya sebutkan tadi? Bagaimana caranya? Caranya adalah Ibu Bapak petani yang terhormat, itu semua dari kelima pupuk yang sudah saya sebutkan tadi, itu semua digaur. Apa istilahnya? Diratakan jadi satu, sehingga dia homogen satu sama dengan yang lainnya. Jadi kelima pupuk itu kita campur di sebuah wadah khusus, kalau bisa alasnya pakai terpal ya. Pakai terpal, itu kita campur 100 kg urea, kita campur 100 kg Ponska Plus, kita campur 50 kg SP36, kita campur 50 kg ZA, dan kita campur 50 kg KCL, kalium klorida. Itu kita jadikan satu, kita homogenkan. Setelah dia homogen, baru kita aplikasikan. Cara aplikasinya ya harus dengan cara ditabur atau disebar. Ya, nah saran saya supaya dia merata pada saat proses penaburan atau penyebaran pupuk atau aplikasi pupuk saya menyebutnya di tanaman padi Ibu Bapak petani yang terhormat dengan luasan 1 hektar, karena itu dosis untuk 1 hektar. Saya ulangi lagi, dosis untuk 1 hektar. Itu caranya adalah ditabur atau disebar. Nah, saran saya harus benar-benar menabur, menyebar pupuk-pupuk yang sudah dihomogenkan tadi, yang sudah dicampur homogen tadi, maksud saya Ibu Bapak petani. Jadi pupuk-pupuk yang sudah dicampur homogen tadi itu harus benar-benar merata. Sehingga proses pemupukan ini harus dilakukan oleh orang yang memang sudah berpengalaman. Tentunya di aplikasi pemupukan. Nah, sekarang kita masuk ke pemupukan yang kedua. Pemupukan yang kedua, Ibu Bapak petani yang terhormat, itu dilakukan 30-35 hari setelah tanam untuk melanjutkan pemupukan yang pertama tadi. Harus dilanjutkan ini. Di mana pada saat pemupukan yang kedua ini, 4 jenis pupuk. Kalau tadi yang pertama saya membutuhkan 5 jenis pupuk, sekarang saya hanya membutuhkan 4 jenis pupuk. Di mana pupuk itu adalah urea, itu banyaknya kita naikkan. Yang pertama itu urea hanya 100 kg, sekarang kita naikkan urea itu menjadi 150 kg. NPK Ponska Plus juga kita naikkan. Tadi 100 kg, sekarang kita naikkan menjadi 150 kg. SP36 ya, kita naikkan lagi menjadi 100 kg. Karena tadi di pemupukan pertama kita sudah memberikan SP36 itu 50 kg. Nah, sekarang kita naikkan lagi menjadi 100 kg. Nah, yang terakhir tentunya adalah KCL. Ya, KCL. Kita hanya butuh 50 kg. Saya ulangi lagi, KCL tetap di pemupukan kedua itu tetap sama dengan di pemupukan pertama, yaitu 50 kg. Sehingga total dari pupuk yang kita butuhkan di pemupukan kedua itu adalah 450 kg. Ibu Bapak petani yang terhormat. Cara aplikasinya sama, podo ae. Wes podo. Pemupukan yang pertama, itu semua pupuk-pupuk yang sudah saya sebutkan tadi, yang 4 jenis itu dicampur sampai homogen. Setelah dicampur sampai homogen, baru disebar atau ditabur. Nah, sekarang kita akan memasuki di pemupukan yang ketiga. Nah, pemupukan ketiga ini sebaiknya dilakukan itu sebelum fase generatif. Saya lebih senang menyebutnya itu adalah pada saat fase primordial antara fase vegetatif dan fase generatif. Ini kita harus close pupuk itu. Kita harus tutup. Agar supaya tujuan kita akan fokus ke pembentukan bulir-bulir buah sekarang. Ya, tentunya bulir-bulir buah yang saya maksud ini ya tanaman padi Ibu Bapak petani yang terhormat. Kita akan fokus. Saya membutuhkan 3 jenis pupuk. Karena kita ini mempersiapkan fase generatif, tentunya K itu harus lebih besar dibandingkan dengan N dan P. Sebelum saya membahas tentang racikan pupuk untuk pemupukan ketiga pada tanaman padi ini, umur tanaman padi Ibu Bapak petani yang terhormat ketika mau dikasih pemupukan yang ketiga itu adalah 80 sampai 90 hari setelah tanam. Saya membutuhkan 3 jenis pupuk di sini. Di mana pupuk yang pertama itu tetap NPK Ponska Plus. Ya, saya ulangi lagi, NPK Ponska Plus.
yang kedua KNO3, dan yang terakhir itu adalah ZK. Untuk 1 hektar lahan ibu bapak petani yang terhormat itu hanya membutuhkan 120 kg pupuk, di mana pembagiannya adalah 60 kg itu adalah NPK Ponska Plus. Yang kedua 30 kg itu adalah KNO3, dan yang terakhir yang ketiga ZK itu adalah 30 kg, sehingga totalnya 120 kg. Itu cara aplikasinya, cara pencampurannya itu persis sama dengan pemupukan pertama dan pemupukan kedua ibu bapak petani yang terhormat. Setelah itu diaplikasikan dengan cara ditebar atau ditabur atau disebar tentunya. Itu cara aplikasinya. Ketika sudah dilakukan pemupukan yang pertama, pemupukan yang kedua, pemupukan yang ketiga, ibu bapak petani yang terhormat tinggal merawat tanaman padi agar supaya tidak diserang oleh OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada ibu bapak petani yang terhormat untuk selalu berkonsultasi ke ahlinya, khusus untuk masalah organisme pengganggu tumbuhan ini. Karena di tempat tinggal ibu bapak petani yang terhormat di kecamatan, itu ada petugasnya. Petugasnya namanya adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Cari mereka yang akan mendampingi ibu bapak petani yang terhormat, agar tidak terserang yang namanya penyakit sama hama. Syarat mutlak ketika ibu bapak petani yang terhormat melakukan pemupukan pertama, pemupukan kedua, dan pemupukan ketiga itu, kondisi lahan di pertanaman padi ibu bapak petani yang terhormat harus berada pada kapasitas lapang. Atau kalau bahasa pelayannya field capacity. Dan kalau bahasa contlaknya itu adalah macak-macak. Saya Wika, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.